Dan alhamdulillah ketika buka semuanya nyoba, semuanya bilang enak. Sate asinnya enak. Ini sate asin pedas terbaik itu se-Garut Raya. Kayak sekarang kalau misalkan dibandingin dengan soto-soto lain ya kita punya keunikan untuk tempat yang lebih nyaman. Oke. Kita punya keunikan untuk parkir yang lebih nyaman juga. Dan juga harga yang tentunya kompetitif. Nah. Sempet pulang ke Garut, ngobrol sama teman yang di Garut, akhirnya di sanalah baru bikin usaha pertama. Semester 5 berarti. Semester 5. Bikin usaha pertama itu sate asin pedas Mas Piki dulu. Jadinya ngedukungnya tuh dari dua pihak, dari akademiknya iya, teorinya iya, bener. dari pengusaha yang benar-benar praktek pun juga iya gitu. Jadi saya benar-benar banyak banget dibantu sama orang, terutama keluarga. Gak usah dulu buka. Kalau kamu belum siap jangan dulu buka. Gebeg diri kata aing. Gebeg aing. Warginet semua kalau misalkan nyari soto di Garut Rp8.000 udah sama nasi, itu di mana lagi kalau bukan di SSM. Semangat pagi, selamat pagi Warginet. Hari ini aku dan Oleh kembali membersamai. Kita akan ngobrol-ngobrol aircraft. Kita akan ngobrol-ngobrol soal F&B. Nah kebetulan akhir-akhir ini lagi ada yang viral nih. Wah, daerah jajaran Kerkop lahdinya ada yang viral. Karena apa? Karena banyak karangan bunga di minggu-minggu kemarin. Soalnya ada buka lagi nih satu usaha makanan namanya SSM, Soto Sate Maya. Tepuk tangan untuk Kid Maya. Semuanya. Akhirnya bisa ngobrol langsung sama Kid Maya sebagai owner SSM. Tapi aku lupa Kid itu satu. Pohon itu pakai lanyat, orang tecik Kid itu cik banget. Ini terlalu bersemangat ngobrol sama owner SSM, jadi saya lupa nggak pakai identitas. Kid sehat Kid? Sehat, alhamdulillah. Mas Olay gimana ini? Alhamdulillah sehat Mas Olay. Dari mana tadi pagi-pagi? Pagi-pagi dari pasar ya. Itu aktivitas baru yang akhirnya rutinnya ke pasar? Rutin ke pasar bisa sehari sampai 3 kali bolak-balik pasar kebetulan, alhamdulillah. Oh gitu. Emang gitu 3 kali Bisa 3 kali lah. Nah, 3 kali. Oh, banyak bahan. Karena banyak bahan. Alhamdulillah dari wargi Garut semuanya yang nyoba lumayan rame, jadinya ke pasar aja bisa 2-3 kali setiap harinya tuh. Oke. Alhamdulillah kabar baik ya. Saya beberapa minggu ke belakang di kontak sama Kid, katanya saya mau buka warung soto sate di Garut. Bantu dong grand openingnya. Oke, saya gas-gas aja. Tapi yang bahagia itu adalah ketika teman-temanku ya yang satu SMA, teman-teman seumuran kita Gen Z sekarang udah mulai memajukan Garut juga, berkembang di Garut. Dan itu sebetulnya bakal jadi pertanyaan gitu. Kenapa Kid Maya? Kan Kid Maya dari mulai SMA mah di Garut. Kuliah Ngacleng ke Malang. Betul. Tapi nama milih untuk berkarir lagi di Garut, berbisnis lagi di Garut Kid. Waduh, kalau ditanya kenapa berkarir di Garut, tentunya karena biar lebih dekat sama orang tua. Benar. Karena anak cowok satu-satunya, yang lainnya cewek, nanti yang bakal mungkin di Garut itu ngejagain ya harus cowok. Ya. Makanya pengen stay di Garut biar selalu deket aja sama orang tua. Nah, terus kan ada juga ini, stigma. Kadang suka ada stigma kayak gini. Biasanya orang Garut mah justru loncat keluar Garut, hayang nyen usaha teh berkarir. Pernah sering banget tuh yang kayak gitu tuh, yang loncat-loncat keluar kota, bikin usaha di kota lain. Nah, ini justru di kota lain datang ke Garut nih, tapi milih di Garut. Kamu melihat ada peluang kah atau seperti apa? Karena menurut saya sendiri di Garut itu peluangnya gede banget. Karena kan Garut bisa kita lihat ya dari sebelum saya ini pergi ke Malang nih. Kuliah dan setelah pulang itu tuh jauhnya beda banget. Mall tiba-tiba ada 2 gitu. Pembalatak. Terus juga daya konsumsinya juga yang saya lihat benar-benar bagus banget. Kenceng banget. Makanya sebenarnya buka peluang usaha di Garut itu gede banget menurut saya. Jadi kalau Kid Maya sendiri melihat adanya peluang ya di Garut ya untuk ada banget usaha. Nah, sebelum nanti lebih dalam kita ngobrolin soal sate Maya dan lain-lain. Kita mundur dulu ke belakang sedikit. Bahwasannya saya pribadi kenal sama Kid Maya itu di
SMA, di SMA dulu. Tapi sebelum ke sana mungkin dari kecil Kid. Emang di Garut dari kecil? Dari kecil saya di Garut. Dulu saya orang Ciwalen. Oke. Terus pindah ke Intan Regensi sampai sekarang pindah ke Patriot. Oh, jadi pindah kalau ke dari Patriot. kecil saya aslinya asli Garut. Oh, emang asli Garut suka. Tapi pernah ngacel-ngacel lah gitu ente. Can pernah ngacleng-ngacleng malah. Oh, Cen pernah. Cinta Garut, Garut Pride. Garut Pride-nya bener. SD, SMP di Garut. SD, SMP, SMA selalu di Garut. Cuman kuliah aja emang agak pindah gitu. Kuliah agak pindah nih. Tapi sebelum ke kuliah, dari kecil Kid berada dekat dengan keluarga atau lingkungan yang seperti apa Kid? Kalau keluarga, dari keluarga orang tua dari papa itu di akademisi sebenarnya. Akademisi semua, oke. Akademisi rata-rata akademisi semua. Kalau dari mama itu pengusaha. Oke. Nah, ini lumayan seru nih Lai. Nah, seru asli. Karena kan akademisi sama pengusaha ini lumayan bentrok ya. Oke, iya. Kalau akademisi ini kan benar-benar akademik itu adalah nomor yang pertama. Nya. Kalau misalkan pengusaha kan yang penting punya duit gitu. Ya, Duit benar. dari pengusaha. Jadi alhamdulillah karena dikembangin dari keluarga dua itu, jadi kesayanya tuh bisa lebih mikirnya tuh saya emang harus ngejar akademik. Tapi juga untuk cita-cita saya sebagai pengusaha juga bisa dikejar juga gitu. Eta ngasih stimulusnya dengan Dan lingkungan itu ya. stimulus dari sana. Dan alhamdulillah dari sana jadinya ngedukungnya tuh dari dua pihak, dari akademiknya iya, teorinya iya, Ya, ibaratnya. benar. Dari pengusaha yang benar-benar praktek pun juga iya gitu. Jadi saya benar-benar banyak banget dibantu sama orang, terutama keluarga. Iya. Lingkungan keluarga Kilma itu sportif. Walaupun aku baru lihat kemarin ya beberapa hari ya gitu. Cuman kayak kakaknya dan lain sebagainya, resep curang deh gitu ta. Alhamdulillah. Support gitu ya. Kayak itu yang mungkin dari kecil itu udah dirasakan mungkin ya kayak bebarengan gitu, solid gitu. Benar gak sih? Bener banget. Dari dulu dari kecil satu keluarga, bukan keluarga inti doang tapi keluarga besar itu tuh benar-benar deket banget. Jadi kita sering ngobrol banyak lah antar keluarga itu. Itu treatment kayak ngobrol banyak waktu kecil itu sangat-sangat berpengaruhnya jika ke mental pede nukar itu. Sangat amat berpengaruh jadinya ke kitanya makin pede gitu ya ketika ketemu orang ataupun ketika kita punya masalah kita bisa nanyain jadinya tuh. Dan kan keluarganya ini mix gitu ya. Jadi masalahnya tuh jelas, misalkan masalah akademik kita tahu nih untuk curhatnya tuh ke siapa. bener. Masalah lagi di usaha juga tahu gitu curhatnya ke siapa gitu. Tapi alhamdulillah kakak ataupun keluarga yang lain pasti jalurnya dua, lamun akademik pengusaha gitu. Iya, alhamdulillah. Dan Kid Maya hari ini mengambil jalur pengusaha. Jalur pengusaha tapi tidak melupakan akademik juga. Karena kuliah kan kemarin ngaceleng kemarin kuliah, insya Allah nanti juga mau lanjut karena menurut saya akademik itu sangat amat penting ya tentunya. Karena dibesarin dari keluarga yang benar akademisi, jadinya emang ilmu pengetahuan teori itu benar-benar penting banget karena itu bakal ngebentuk karakter jadinya tuh. Siap. Bisa ditinggalin. Berarti ayah kemauan kuliah S2 lanjut itu. Pasti. Saya pengennya tuh lanjut S2, S3, pokoknya selalu ada keinginan untuk itu. Tapi sekarang mungkin diselingi dulu dari usaha. Nanti ke depannya kalau misalkan ada waktu lagi pengen banget untuk kuliah lagi. Jadi semangatnya mah giroh untuk belajarnya mah enggak pernah padam. Ya keren lu, tepuk tangan tuh udah woi, spiritnya mantap. Tapi dari keluarga sendiri yang paling nge-push Kid atau yang paling sampai hari ini kayak sampai hari orang paling inget papatah kolot misalnya, papatah si mama atau kakak itu ada nggak Kid sampai hari ini Kid? Sebenarnya kalau yang paling diingat itu dari papa ya. Dari papa. Karena kebetulan kan papa ini sakit udah lama 12 tahun stroke gitu. Dan papa ini selalu bilang kamu itu anak cowok satu-satunya Kid. Kamu yang bakal jadi jagain keluarga. Itu benar-benar jadi patokan lah ke depannya buat selalu ada untuk keluarga juga tentunya dan juga selalu maju lah dari papa. Tapi dari mamah juga benar-benar sangat amat ngedukung juga, nge-support juga karena papa sakit dari kecil itu sama mamah terus diusahakan semaksimal mungkin sama mama. Ya pokoknya mantap lah kalau keluarga-keluarga ada cengeng lah ya. Cengeng bener kemarin kan bener ngomongin keluarga mah keluaran air tisu sih betul. Ya tapi emang sih Kid apa namanya? Eta ternyata nge-trigger banget gitu ya untuk pulang ke Garut dan ngejagain keluarga ya. Sangat amat nge-trigger karena jadinya ngerasa punya tanggung jawab gitu kan. Untuk
udah jadi cowok satu-satunya, kakak semua cewek, pengennya itu selalu ada lah buat keluarga. Berarti total berapa bersaudara? Totalnya 4. Oh, Kid bungsu. Satu-satunya cowok. Bener. Oke. Jadi ya itulah. Walaupun laki-laki itu tidak harus selalu anak pertama yang menjagakan deh ya. Anak bungsu ge laki mah tetep anger eta. Kudu aya di imam bener ya, kudu menjaga kakak-kakak dan lain-lainnya. Tah jeung kakak deket-deketnya berartinya. Alhamdulillah deket, ngebantu juga sampai kemarin juga ikut turun gitu kan buat ngurusin semuanya. Bahkan yang dari Cikarang kakak yang pertama juga pulang dulu ke Garut buat ngebantuin. Pokoknya kalau keluarga mah emang deket banget lah, kita saling support satu sama lain. Seru sih. Jadi kemarin tuh H-1 tuh malam-malam kita lagi prepare, kakak-kakaknya datang, gak banyak ngomong, gak banyak ngangong tiba-tiba ngambil sapu, ngambil langsung gawe. Bener, emang keren nih. Kalau lihat Kid tuh mantap, kakak-kakaknya Kid respect, keren pokoknya mantap. Nah kita mulai ke kampus nih Kid. Sekolah tuh kan terakhir kalau zaman SMA IPS kan. IPS. Nah, terus kuliah ngambil jurusan ilmu ekonomi pembangunan di Malang, di Brawijaya kan. Emang udah di planning berarti? Kalau di planning ya saya tuh cuma pengen masuk PTN doang dulu tuh, karena kan emang keluarga balik lagi akademisi ya. Jadi saya tuh pengen biar tenang ke sayanya tuh benar-benar pengen masuk negeri, dan alhamdulillah keterimanya di Brawijaya di Malang. Ya, akhirnya kuliah dan dari kuliah kah atau dari kapan mulai kepikiran orang juga kudu nyin ya? Nah, itu seru lah karena jadi kan dari kuliah itu kan sebenarnya saya itu orang yang di kuliah itu bukan yang gimana kupu-kupu, kuliah pulang main, nggak ikutan organisasi, nggak ikutan apapun. Karena emang dari diri orang sendiri lebih pengen usaha dari dulu tuh, dan pengen waktu itu dihabiskan untuk ya udah usaha jualan dan lain halnya. Walaupun waktu kuliah emang belum ada yang terrealisasi. Sampai punya waktu kosong waktu itu semester 6 kalau nggak salah, semester 5 sempat pulang ke Garut, ngobrol sama teman yang di Garut, akhirnya di sanalah baru bikin usaha pertama. Semester 5 bikin usaha pertama itu sate asin pedas Mas Piki dulu. Sate asin pedas pinggir jalan dong berarti. Pinggir jalan itu gerobakan dulu mulai. Ya itu benar-benar usaha yang bisa banyak belajarnya lah dari sana. Eta patungan kah atau itu patungan? Ingat banget modalnya tuh 1,5 juta ya. 1,5 juta patungan itu. Patungan, dan alhamdulillah dari sana rame terus kan, jadinya orang nyari sate asin ke sana gitu. Itu berlangsung selama 1,5 tahun. Lumayan 1,5 tahun. Setahun setengah bisa kuat ya, sampai pada akhirnya memilih untuk jika orang heula deh ada rumah gitu ya. Semester 5 berarti kalau setahun setengahan mungkin sampai semester 7-an aja. Semester 7. Semester 7 pas udah lulus aja sampai lulus. Ya. Nah, akhirnya kepikiran untuk lebih mengembangkan dan untuk Cina orang udah buka kios di Sarangan. Nah, ya akhirnya dari sana kebetulan pengen banget ngembangin usahanya, karena ngelihat dari Garut sendiri ketika usaha pinggir jalan doang gitu kaki lima, dan alhamdulillah rame gitu ya. Lumayan juga hasilnya. Pengen lah dari sana ngembangin. Ngembangin waktu itu kalau ngembangin sate asin doang kayaknya untuk tempat yang gede agak susah lah. Iya benar sih, benar. Makanya saya mikir lagi waktu itu tuh. Apa ini makanan yang belum ada di Garut gitu kan. Saya pusing tuh mikirin. Akhirnya kepikiran lah itu soto itu. Nah, karena orang pribadi sebagai orang Garut, walaupun bukan penggiat F&B, tapi orang pribadi tetap kepikiran ketika ngomongin di Garut namanya soto. Nah, kepikiran soto Kin. Karena sebenarnya di Garut itu soto itu banyak. Ada soto Lamongan, Madura gitu. Itu banyak banget di Garut itu. Yang harganya tuh 15.000, 17.000 gitu kan. Tapi kebetulan orang juga suka main itu kan ke Bandung. Ada di sana soto spesial Boyolali gitu. Yang harganya murah.
yang harganya tuh bisa 10 ribuan, 11 ribuan. Terus di Jawa Tengah juga soto tuh bisa 5 ribuan. Di Malang juga sama gitu murah. Kenapa itu bisa murah? Akhirnya dicari tahu dan ternyata emang dari HPP-nya pun rendah gitu. Makanya bisa jual murah. Nah, disinilah di Garut ini belum ada yang bisa yang jualan soto dengan tempat yang nyaman apalagi ya. Karena kan kebanyakannya di Garut itu di pinggir jalan gitu kan. Nah, dari sanalah ada kelihatan peluangnya buat soto ini tuh bisa naik lah ke depannya. Oke. Jadi secara by riset perjalanan juga dari Kirmaya sendiri ya bahwasannya betul banget. Aya ye di Bandung ye aya dan kalau misalnya di karena keluar ti Jabar saeutik aya nu hargana lebih murah ternyata ketahuan itu ya. Akhirnya memilih untuk geus iya di Garut ya. Bukalah di Garut. Tapi balik deui ketika buka kan pertimbangan balik deui karena tadi makanya aku selalu nanya ke belakang dulu keluarga dan lain sebagainya. Tipikal keluarga tuh kan benar-benar kayak orang nonton diskusi banget gitu kalian kan kalau ada apa-apa ngobrol gitu. Ketika kepikiran orang nyin warung sate keluarga kumaha kakak dan lain-lain. Itu kejadiannya waktu itu di mobil ya. Di mobil karena yang sate asin pedas yang di Patriot itu udah tutup gitu kan waktu itu tuh. Itu tuh lagi ngobrol bertiga sama kakak sama mama. Terus ditanya lah, Kid sekarang mau apa gitu. Terus akhirnya di sana mulai ngobrol karena emang agak jauh juga sempat sama mama tuh. Karena kan disuruh untuk lanjut kuliah aja, lanjut ini aja. Sedangkan sebenarnya salah saya sendiri gitu kan. Jadi jarang ngomong itu komunikasinya kurang. Akhirnya di sana ditanya-tanya, akhirnya omongin lah. Aku tuh kayaknya pengen bikin banget nih soto kayak gini sama sate karena ngelihat pasar kemarin sate rame, sayang juga kalau ditinggalin gitu kan. Nah di sana ngobrol-ngobrol dan ternyata langsung di approve oh itu bagus Kid, coba aja nanti kita bikin kita bantuin. Akhirnya di sana langsung R&D itu resep semuanya. Wah itu panjang itu ceritanya itu 3 bulan itu 3 bulan dari saya gak bisa masak, benar-benar gak bisa masak karena kebetulan sate asin pedas ini kan partner saya emang bisa masak banget gitu, jago masak. Akhirnya dapatlah resep yang enak gitu. Tapi buat orang sendiri mah orang benar-benar gak bisa masak sama sekali. Dan akhirnya ketika soto ini dan karena ini udah sendirian ya mau gak mau harus bisa masak. Diajar masak kemana? Belajar masak. Nah kalau belajar masak ya ada kan. Belajar masak tuh sebenarnya otodidak. Otodidak karena emang keinginan jadinya tuh kan kita ngepres ya kalau kita punya kemauan ya. Bener. Apapun bakal dilakuin. Awalnya semuanya resepnya dari TikTok, dari YouTube. Pas dicoba. Wah, tenggelah ya kemarin. Bisa ya dijual ya. Bisa dijual. Aing enggak jual tuh kilo beak aing langsung. Mau jadi duit ya. Kalau karuksak ngaram gitu kan. Nah dari sanalah mulai cari-cari lagi, belajar lagi sama orang yang di rumah juga belajar. Sebenarnya apa sih gunanya itu kayak bawang merah tuh gunanya buat apa sih? Ngaruh kerasanya apa? Bagi kita si cowok-cowok gitunya kayak antik pisan gitu orang kudu ngorek nu karena itu pada akhirnya apa? Temer anu gitu. Ngabedakeun jahe kunyit masih hese bentukan bener. Nah akhirnya dari sana belajar lah, ke pasar juga belajar buat cari bahan-bahan baku gitu kan. Itu selama 3 bulanan. Alhamdulillah akhirnya nemu, walaupun nemunya itu di Hamin 2 opening waktu itu tuh. Nemunya tuh. Iya. Bener ya. Nah, itu dari ketika nemu nih R&D resep dan lain sebagainya nyoba kan dulu. Wah, iya kurang. Siapa saja yang dipintai pendapat? Dipintai pendapat sebenarnya tuh pastinya keluarga dulu. Karena balik lagi keluarga itu gak bakal bohong. Keluarga itu kalau bilang gak enak gitu kan. Kalau bilang enak. Mungkin kalau kita ke teman atau kita ke orang lain bisa respect orang daerah. Enak gitu kan. Padahal mah tengenah gitu. Balik deui gitu kan. Tapi kan kalau keluarga sebenarnya benar-benar jujur. Makanya
waktu itu sebelum grand opening itu kan saya ini sempat pindah dulu ke Warung Daun dulu tuh buka. Oh nya. Di Warung Daun itu tuh sebenarnya buat trial opening aja, nyobain resep juga ke orang yang lewat gitu ya, ngasihin gimana rasanya pendapatnya. Nah di H-2 pembukaan grand opening yang di Kerkhoff ini itu tuh semua keluarga yang basicnya emang kebanyakan keluarga itu di F&B lah. Iya. Darah ratang semuanya tuh kan keluarga ada yang punya restoran lah, terus tempat makan itu banyak. Datang nyobain, wah itu masih banyak kurangnya itu ternyata. Jadi H-2 itu bahkan orang tuh disaranin untuk jangan dulu grand opening, jangan dulu buka. Sedangkan dari kayak KOL itu udah DP gitu kan. Kolai juga udah ngomong gitu kan. Tapi benar keluarga udah bilang jangan dulu. Keluarga tuh sempat bilang udah gak usah dulu buka. Kalau kamu belum siap jangan dulu buka. Gebeg dirinya air. Gebeg air. Wah, ya aing budget. Operasional operasional terus muter gitu kan. Akhirnya dari sana ada satu keluarga yang emang bisa banget ngerasain makanan bilang, yaudah kamu R&D dulu sekarang, nanti malam balik lagi. Coba ditambahin, waktu itu tambahin garam, tambahin penyedap rasa yang ini. Akhirnya dicoba, dibikin lagi, malamnya datang, rasanya udah mulai lebih enak. Tapi belum fix tuh, masih ada yang kurang. Akhirnya R&D lagi. Waktu itu R&D lagi itu keadaan 2 hari sebelum grand opening. Karyawan juga gak tidur. Bahkan yang masak aja yang bareng itu sampai nangis. Asli. Sebenarnya tuh udah ada kayak karyawan itu putus asa. Jadi yang di dapur tuh udah benar-benar duduk nangis. Iya kumaha. Rasa tuh temenang wae gitu. Tapi alhamdulillah mungkin jalannya dari yang di atas ya, yang benar-benar orang rasain. Jadi ketika grand opening orangnya geus pasrah. Geus lah make nu aya gitu. Semoga jadi enak, semoga suka. Bahkan grand opening tuh orang tuh can nyobaan soto. Gara-gara terlalu hektik kan ngurusin buat grand opening. Dan alhamdulillah ketika buka semuanya nyoba, semuanya bilang enak. Asli. Itu sebenarnya yang kayak apa ya? Kayaknya dari jalan yang di atas aja sih itu. Dari proses yang udah dijalanin akhirnya ya Tuhan juga mendengar dan melihat usaha itu. Tapi udah benar enak anjir. Orang-orang ngomong waktu itu di lokasi di venue mereka bilang enak. Walaupun ada beberapa ibu-ibu yang bener ibu-ibu mah tapi kadang orangnya keribu kan sini. Ini tuh sotonya udah enak. Tapi ininya misalnya harus begini, evaluasi siamu. Tapi di sticky note itu tulisan-tulisan itu lumayan ngasih benar-benar motivasi tambahan. Motivasi ya. Terutama yang banyak juga orang-orang yang ngasih masukan juga gitu kan ke kita dari beberapa minggu ini buka, banyak banget masukan yang datang, kita coba implementasiin gitu satu-satu. Karena kalau semuanya juga ada beberapa masukan yang emang kita gak bisa apa-apa gitu. Kayak misalkan ubah resep ya gak bisa gitu. Karena emang kebanyakan orang udah suka. Pasti nyari masukan tuh yang bisa diimplementasiin aja. Tapi emang enak sih, sate enak sih. Satenya enak, jujur enak. Sate asin pedas. Sate asinnya enak. Ini sate asin pedas terbaik itu segarut raya. Harga Kid, kasih tahu Kid, harga Kid. Harga buat soto juga emang paling murah, gak bakal ada lagi itu di Garut ya. Warginet semua kalau misalkan nyari soto di Garut 8.000 rupiah udah sama nasi, itu di mana lagi kalau bukan di SSM. Mantap. Nah gitu tempatnya nyaman, gak perlu nungguin di pinggir jalan gitu. Kalian bisa duduk dengan enak, dengan nyaman, minumannya pun ada jus-jusan kita gitu kan, ada yang seger-seger. Udah gitu parkiran juga lebih luas gitu, tenang. Itu cuma di SSM tuh harga 8.000 lu udah bisa makan enak. Amin. Asli representatif, secara tempat itu representatif dan parkiran ada, terus adem juga. Tapi kita penasaran dari pagi, siang, sore, malam, yang paling banyak itu datang di posisi apa? Kalau yang paling datang banyak itu sebenarnya pagi, karena pagi kan dari Kerkhoff nih. Orang-orang biasanya yang baru olahraga itu makan dulu, gitu kan, makan soto. Biasanya mesennya yang kecil karena banyak orang yang bilang ini porsinya pas nih yang kecil ini nih. Karena kalau sarapan kan biasanya gak mau yang berat-berat ya. Benar. Jadi makanan yang kecil itu udah paling enak katanya. Terus ditambahin gorengan-gorengan, sate-sateannya juga. Eta ada topping gorengan-gorengan eta jadi kayak orang kan
ketika makan apapun suka dengan kerupuk atau gorengan itu sangat bersahabat kita. Tapi ketika ngali ayah geningan, cokot langsung nambah. Bener. Dipikirin sama Kid itu Kid. Gorengan itu dipikirin. Gorengan benar-benar dipikirin karena kita juga bukan cuma ngejual sotonya yang harus enak, tapi gorengan sate-sateannya juga harus enak. Jadi R&D itu bukan cuma soto doang, tapi gimana caranya semua gorengan, sate-satean, sate asin pedas, minuman pun semuanya harus benar-benar enak. Karena tujuannya dari usaha ini tuh orang tuh pengen jadi berkah gitu buat banyak orang kan. Dengan bisa ngasih makanan yang murah, terus layak dan juga enak, kan itu berkah juga buat kita. Sepakat. Jadi selain kita bisa ngebuka lapangan kerja buat orang, itu bisa juga berkahnya dari ngasih makanan yang murah-murah. Nah, itu bener. Warganya seneng dikasih makanan murah tapi enak kayak gini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi yang mampir ke SSM karena berarti udah 2 minggu ada. Udah 2 mingguan. 2 mingguan lah ya. Setelah grand opening 2 mingguan ini udah mulai buka dan justru ini aku jadi pertanyaan baru Kid. Pernah tuh kepikiran juga di Garut teh sebetulnya pabalatak usaha makanan teh. Betul. Ditambah secara positioning kan pinggir ayeuna usaha makanan aya. Ya, betul. Gigir aya dan lain sebagainya. Aya justru itu apakah jadi tantangan atau justru jadi gimana Kid menanggapi itu Kid? Sebenarnya kalau orang sendiri selama kita pede sama makanannya, selama rasanya menurut kita pede dan juga kita udah dapat unique selling point ya kalau di usaha, USP itu tuh aman-aman aja. Saingan-saingan itu tuh ya udah aja gitu karena kita punya keunikannya tersendiri lah ibaratnya. Kayak sekarang kalau misalkan dibandingin dengan soto-soto lain ya kita punya keunikan untuk tempat yang lebih nyaman. Kita punya keunikan untuk parkir yang lebih nyaman juga dan juga harga yang tentunya kompetitif gitu kan. Jadi itu sih kalau misalkan dibilang takut kalah saing ya namanya usaha gitu ya. Saingan pasti ada, pasti terus ada, tapi selama kita punya USP itu ya itu bikin kita jadi lebih tenang lah. Bijak pisan jawaban, sumpah asli. Jadi pede secara rasa udah pede Kid. Pede. Bener ya? Selain rasa, tempat juga yang ya biasa orang-orang merepresentasikan makan soto, makan sate itu ya punten-punten misalnya panas dan pinggir gitu. Ya Kid kasih kios dan alhamdulillah nyaman gitu ya. Alhamdulillah nyaman. Jadi orang nunggu pun juga nyaman gitu. Apalagi nunggu sate asin pedas ya. Nunggu sate asin pedas tuh karena kita bakarnya benar-benar dari mentah gitu kan. Terus dimarinasi itu tuh bisa nunggu tuh 15 sampai 20 menit untuk jadi makanan itu. Nah, kalau misalkan waktu itu di Patriot di pinggir jalan, kasihan juga orang yang nunggu lama kena debu gitu kan. Terus suara motor yang berisik banget gitu, akhirnya keganggu. Sedangkan sekarang bisa lebih nyaman nunggunya karena bisa duduk, bisa minum dulu, bisa ngambil gorengan dulu bahkan gitu kan. Bener. Atau gue pengen cepet makan lapar banget, soto dulu. Nah, eta bener aja. Ya bener. Flow nanti kok gak gambar flow. Oke. Nah ya ngomongin soal soto sate sebenarnya kita udah panjang barusan cerita ya. Tapi terakhir lah kita ngomongin grand opening. Grand opening kemarin hari pertama setelah grand opening apa yang terjadi Kid? Hari pertama setelah grand opening alhamdulillah rame banget. Maksudnya selalu ada orang yang mau mencoba gitu, nyobain ini apa, ini baru gitu kan. Dan alhamdulillah dari sana banyak orang yang muji juga rasanya. Saya sempat terharu karena kemarin ada chef yang datang tuh. Oh iya? Ya, namanya chef, dulunya di hotel bintang 4 gitu. Datang nyobain soto, terus bilang sotonya udah enak, udah mantap ini. Cuman kalau bisa ditambahin garam katanya di per meja. Yang sekarang semua meja itu udah ada garam tambahan. Oh, sekarang tuh udah ada. Karena kan asin itu kayak garam itu kan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau kita masukinnya ke soto yang gede nanti kalau keasinan susah. Tapi kalau kurang garam itu masih bisa ditambahin sendiri gitu kan. Akhirnya ditambahin, itu juga salah satu saran yang kita implementasiin langsung gitu ya. Jadi kita tuh sangat amat mendengar gitu sebenarnya tuh kesaran masukan dari customer itu. Terus kemarin chef ini datang lagi. Terus nyobain sate asin pedas.
terus dibilangin sate asin pedasnya juga enak. Itu sebenarnya yang bikin makin kemotivasi ya, karena ada orang yang emang lebih paham ahlinya bener. Yang muji itu tuh bikin makin happy aja. Mau mungkin bohong kata penteuna pasti. Oke itu udah punya banyak variabel masyarakat yang udah datang ke SSM ya. Seru alhamdulillah. Hari H grand opening. Perjalanan dari mulai sate asin pinggir jalan 1,5 tahun semester 5 sampai semester akhir patungan sampai nyoba akhirnya ngobrol ke keluarga di mobil terrealisasi lah nu enak otak teh hangin warung soto aya jadi tah ke kios di pitaan grand opening lo baru datang. Kenapa bisa seterharu itu? Kalau terharu ya karena tentunya emang ngerasa banget perjuangannya gitu kan. Walaupun balik lagi orang sendiri bikin usaha ini karena punya privilege yang banyak juga gitu. Orang tidak bisa pungkiri aing ngajin sorangan tanpa privilege gitu. Orang boga privilege nu alhamdulillah bisa digunakan semaksimal mungkin gitu kan. Tapi emang perjuangannya dari fisik modal gitu kan, yang hilang tuh temen juga, belum waktu sama bener. Yang lain-lainnya kan banyak banget yang hilang dan itu sih sebenarnya yang bikin terharu itu. Kayak usaha ini tuh bukan cuman hilang modal doang, uang doang, tapi salah satunya hilang temen, hilang waktu yang banyak dan juga hilang badan sih ya. Karena dulunya benar. Dulu nge-gym terus badan bagus, sekarang tiap ngaca wah rasanya gymers deh. Orang teh nge-gym wae tiba-tiba akhirnya ke pasar wae, posisi ke pasar wae orang turun 14 kilo. Turun 14 kilo. Gelo. Mantap. Terakhir Kid, soal SSM orang rek nanya. Kan ini 23 tahun lah umur jauh beda ya, 23 tahun. Karyawan rata-rata di luhur umur. Bener deh. Betul banget. Tah kumaha eta treatment Kid mah ya selaku owner kepada teman-teman kru, apakah aya juga aduh rek nita ada kolot itu kumaha nya tah kumaha tah mengantisipasi apapun treatment Kid atau mungkin arahan Kid kepada teman-teman kru karyawan yang umurnya jauh di atas Kid gimana Kid? Oh, kalau ke karyawan sebenarnya ya, kalau yang orang rasain lah ya, di F&B itu karyawan itu adalah aset. Kalau kita kehilangan karyawan, kita bisa pincang. Makanya ke karyawan itu kalau sekarang masih basisnya emang benar-benar di sana itu kekeluargaan banget. Makanya emang umurnya lebih tua, kita bisa nyuruh dengan yang lebih tua dengan cara yang lebih sopan. Asalkan kita pakai kata tolong, bilang makasih setiap sebelum dan sesudah ngebantuin. Itu tuh akan dapat respect lebih gitu dari yang kerja di sana. Gitu sepakat. Karena balik lagi F&B menurut orang benar-benar karyawan itu yang benar-benar bikin usaha maju juga. Jadi orang pun sangat berterima kasih sama karyawan-karyawan yang udah lama sama orang itu. Ada satu orang yang dulu dari sate asin pedas 1,5 tahun ikut terus dari mulai harian yang benar-benar kecil sampai sekarang bersamai terus. Alhamdulillah banget lah pokoknya. Karyawan itu benar-benar sayang lah, orang juga sebagai owner gitu ya, orang sayang banget sama semua karyawan. Kemarin juga sempat ada yang sakit juga kan karyawan, udah diistirahatin dulu, jangan dulu kerja, digantiin sama orang. Jadi ya kita pun harus ikut turun gitu karena emang sebelum ini cerita dulu ya, sebelum di usaha ini juga orang ini sempat part time dulu di Malang itu sebagai waiters. Karena emang pengennya bikin warung usaha makanan, jadinya tuh kita harus tahu dulu rasanya jadi pegawai itu kayak gimana sih. Eta pernah merasakan. Dulu orang inget banget digaji 5.000 per jam. Gaji 5.000 per jam disuruh nyuci piring. Sedangkan orang tileletik tarapisa nyuci piring. Orang alhamdulillah dilahirkan dari keluarga yang ada gitu kan. Jadi yang kayak gitu tuh kerja kasar tuh gak pernah dilakuin. Bahkan dari kecil tuh selalu ada ART. Tapi waktu kuliah pengen nyoba, akhirnya terjun ya disuruh cuci piring, disuruh lari-larian, disuruh ngangkat piring, piring kotor. Dan dari sana jadinya kita tahulah point of view karyawan itu gimana, capeknya karyawan itu kayak gimana. Jadinya sekarang kalaupun nyuruh atau apa, kita tuh bisa lebih paham.
oh dia ini lagi hektik gitu kan. Ini nggak bisa disuruh, kalau disuruh bakal tambah kacau. Jadi pilih yang lain. Jadi siap. Dari sana sih. Sudah ada sebetulnya secara knowledge, secara pengalamannya udah pernah dilakuin ya. Jadi paham gitu. Posisi karyawan dan lain sebagainya. Oke. Baik, tapi gini berarti sebetulnya didinya secara movement, secara pengalaman itu di kuliah tuh wah, jika nantinya momen kuliah katanya banyak lah sebenarnya yang lebih berpengalaman, cuman ya sama-sama belajar aja, makin belajar aja sih. Gitu dah kan, maksudnya dirinya sebetulnya kudu ngawaiteran ke bisa kan, kudu part-time ke bisa sebetulnya mah gitu. Cuman ting nahabet kudu. Karena yang ngerasa pengen kedepannya tuh punya usaha F&B. Kebetulan waktu itu Sate Asin kan udah jalan ya. Oh iya, tetap itu alasannya berarti ya. Jadi pengen ngegedein tuh kita harus tahu dulu. Karena dulu orang sempet lah punya usaha pancong dulu waktu SMA. Tapi orang memposisikan diri sebagai bos. Nya ngerti. Jelema tegawean. Apa gitu rasanya jadi karyawan tuh kumaha. Jadinya ya karyawan turnovernya cepat gitu kan. Yang keluar tebetah gitu kan, jadi nanti. Kalau sekarang kan lebih paham gitu, jadi kan bisa saling ngertiin lah. Siap. Mantap, SSM. Nanti kan 3 menit kita terasa Oke. Kita mulai masuk ke segmen akhir, obrolan di akhir lah. Karena tadi kita udah banyak ngomongin SSM, nanti di akhir nanti juga Kid akan promo. Nah, dikit ini mah korek nanya sebagai Kid yang berada di background keluarga akademis dan pengusaha. Ya. Ini bisa jadi sesi ini tuh kadang sesi yang bisa jadi insight untuk teman-teman followers Suara Garut, terutama warginet yang suka nonton. Bener teh atau pernah teh mengalami momen di mana orang teh kuliah diajar cuman memilih untuk erin karena orang geus paham duit. Nah untuk warginet untuk teman-teman Gen Z yang sekarang sedang berada di posisi itu, karena pasti banyak tiap tahun tuh pasti ada teman-teman yang lagi fokus mengajar pendidikan, nyoba usaha, terus tiba-tiba karena geus kenal duit, usaha heula ke di kuliah mau dilanjutkeun. Nah, pandangan Kid Maya soal itu gimana Kid? Kalau orang sendiri, orang selalu berpandangan bahwasannya akademik itu sangat amat penting untuk membentuk karakter. Tentunya itu. Jadi ketika kita belajar terus-menerus gitu kan, haus akan ilmu, ya kedepannya itu akan lebih bermanfaatnya yang ngerasain kita sendiri. Betul. Kita mungkin bisa dapat uang yang banyak, tapi dengan ilmu, uang itu tuh bakal lebih berkah sebenarnya tuh kalau orang ya. Dan juga bisa mempertahankan, karena dapat uang dari usaha itu kan bukan yang fix income. Usaha itu naik turun. Tapi seenggaknya kalau kita lanjutin S1, S2, itu tuh bisa dijadikan safety net kita. Ketika usaha ada apa-apa, kita masih punya portofolio untuk kerja di orang. Jadinya aman gitu untuk kedepannya tuh, daripada nanti usaha kenapa-napa, mau ini lulusan SMA dari yang biasa gaji 10 juta tiba-tiba lulusan SMA digaji 1 juta. Stres sendiri. Benar. Jadi untuk kedepannya sebenarnya yang bakal kerasa itu kalau kita mikir ke depan. Ini kayak investasi juga ya buat kita sendiri ya. Sepakat. Mantap. Point of view-nya keren juga ya. Berkah tadi ya, namanya berkah ya. Benar. Tapi banyak kan Kid, maksudnya di circle kita umur-umur segini mah kan kadang wajarnya maksudnya punya dibentrokan seperti itu ke kuliah, tiba-tiba lagi paham duit lah heula we kuliah mah gitu. Pernah tergoda seperti itu? Pernah, bahkan orang tergoda ya kuliah. Karena kan bikin usaha sate asin ini ketika kuliah gitu. Jadi ketika kuliah ngelihat diri sendiri tuh sombong lah ibaratnya kalau kayak gitu tuh. Kayak orang kuliah bisa menangkan duit gitu, nyalse skripsi mah tong kerjakeun gitu kan. Tapi kan lama kelamaan dari sana belajar kayak usaha itu waktu sate ini turun gak bisa pasti. Dan yang pastinya ya dari akademik itu. Kalau kita ngejar akademik, kita bisa sarjana, S2, bahkan doktor gitu kan, S3. Insya Allah kedepannya kalau misalkan ada apa-apa di dalam dunia usaha, bisa di backup sama pekerjaan-pekerjaan lain yang sepakat. Oke, siap. Mantap. Satu lagi. Aku lebih ke mau ngomongin point of view Kid Maya soal Garut sekarang. Nah, potensi F&B usaha soto ya, ayo nanya. Melihat pasar Garut, benar tuh masyarakat Garut tuh slow living lah. Slow living benar. Benar. Banyak duit benar. Slow living benar. Oke. Nah, melihat masyarakat Garut dengan per hari ini makin banyak, makin berkembang usaha-usaha anak muda. Betul.
Dan Garut sendiri ya kita tahu bahwasannya Garutnya potensial. Ya, kota litik sejuta cerita gitu ya. Betul banget. Menurut Kid Maya 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin kira-kira bagaimana sih yang akan terjadi di Garut untuk teman-teman yang sedang mencoba buat movement, buat usaha dan lain-lain? Menurut orang ya di 5 tahun ke depan Garut itu bakal lebih maju lagi gitu ya. Karena ditinggal setahun aja kerasa banget perbedaannya itu. Jadi buat yang pengen usaha, buat temen-temen coba mulai usaha dari sekarang karena tentunya harga tempat akan lebih murah. Harga tempat akan lebih murah. Oke. Kalau udah nanti naik harga tempat itu wah masih mahal. Oke. Terus buat yang baru mau mulai juga semangat terus sebenarnya. Jangan gampang nyerah karena pasti ada aja gitu cobaan-cobaan ketika mulai usaha. Siga digebukan ya ada digebukan bener. Tapi kalau kita usaha yang orang rasain ketika kita benar-benar kasih effort full itu tuh ada aja selalu jalannya. Iya benar. Walaupun jalannya emang banyak yang terduga gitu ya. Banyak variabel kejutan. Banyak variabel kejutan yang emang mungkin rezeki dari Allah gitu yang ngasih ke kita karena kitanya udah kerja keras. Oke, mantap. Sip. Tangan dulu dong Kid Maya Aji. Owner SSM, owner muda. Wah, kemarin sih. Terakhir bolehlah promo-promo lagi SSM, coba ke Warginet kasih tahu jalannya di mana, harga, rekomendasi dan lain-lain. Boleh sikat. Nah, buat Warginet semua yang pengen soto murah ya cuma 8.000 udah sama nasi, itu bisa langsung aja ke Soto Sate Maya. Itu ada di samping Kerkop pinggir Mulangsari di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pokoknya dipastiin enak, gorengan-gorengannya, sate-sateannya banyak. Bahkan di sana ada sosis Solo yang enak banget gitu kan. Sate paru, sate otak yang jarang banget ada di Garut gitu. Di sana ada semua. Terus untuk minumannya juga sekarang udah lengkap. Pokoknya ditunggu kedatangannya di Soto Sate Maya. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kid Maya Aji. Thank you Kid. Udah main ke sini, udah ngobrol-ngobrol ya. Senang sekali ini sama Olay ngebantu saya banget. Terima kasih banyak. Ini apa hubungan silaturahmi dari teman SMA tuh manjang. Alhamdulillah. Barudak balik di Kagaru rame gitu kan. Jadi kita doakan Kid Maya untuk mudah-mudahan terus sukses ya usahanya ya. Amin. SSM. Oleh juga semoga sukses terus. Amin. Buat Warginet juga yang belum datang boleh langsung mampir ke SSM di Kerkop ya dan nanti kita mukbang bareng-bareng di sana. Mukbang bareng-bareng. Buat konten kreator yang mau datang bisa dapat free lah. Tuh konten kreator datang ke SSM. Oke, terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Warginet yang sampai hari ini masih nonton tayangan-tayangan kita dan terima kasih juga untuk teman-teman dan seluruh kru yang selalu membersamai. Terima kasih untuk Asga Umroh, Asga Tour. Terima kasih untuk Agrafana Furniture. Nah, itu di Agrafana kita jadi ada support dari Agrafana Furniture juga. Terima kasih dan seluruh Warginet subscriber suaragarut.id. Terima kasih. Kalau ada apa-apa di jalan, lihat apa, mencurigakan, merasa harus aspirasi, langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami akan beritakan sesuai dengan tagline Suara Garut. Suara Anda kami beritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.